Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ke-8 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah reward and punishment. Reward and punishment, atau yang lebih dikenal dengan istilah penghargaan dan hukuman, ini adalah dua konsep yang dapat digunakan untuk mempengaruhi dan membentuk perilaku seseorang atau kelompok tertentu. Reward atau penghargaan biasanya diberikan sebagai bentuk apresiasi positif atas kinerja atau perilaku seseorang. Misalnya dengan memberikan pujian atau memberikan hadiah. Sebaliknya, punishment atau hukuman akan diberikan sebagai konsekuensi negatif terhadap perilaku-perilaku yang tidak diinginkan atau yang melanggar peraturan. Hukuman bisa diberikan dalam bentuk teguran atau peringatan, ataupun bisa diberikan juga dengan denda atau hal-hal yang dijadikan sebagai dampak dari pelanggaran tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam nats Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini, sangat jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan sedang memberikan punishment atau hukuman dalam bentuk teguran dan peringatan kepada para gembala yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa gembala yang dimaksud dalam nats ini bukanlah gembala yang bekerja untuk mengurus ternak, atau gembala yang memberi makan domba sebagai bentuk pekerjaan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada zaman itu. Gembala yang dimaksud dalam nats ini adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada para pemimpin spiritual, para rohaniawan yang bertanggung jawab atas kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Jadi sebagai seorang nabi, Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada para gembala ini, yaitu kepada para raja, para imam, para nabi, dan pemimpin agama yang mempunyai tanggung jawab untuk memimpin, melindungi, dan merawat umat Tuhan. Secara spesifik, gembala yang disebutkan dalam nats ini adalah mereka yang gagal dalam melakukan tugas mereka sebagai pemimpin spiritual. Mereka seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik
dalam memelihara bangsa Israel. Tapi kenyataannya yang terjadi justru mereka terlibat dalam perilaku-perilaku yang mengkhianati panggilan mereka. Para gembala ini seharusnya merawat, menjaga, dan memelihara bangsa Israel. Tapi dalam nats ini, mereka justru telah dianggap menyebabkan bangsa Israel tersebar dan terpisah-pisah, bukannya bersatu dalam kebaikan. Para gembala ini juga gagal dalam melaksanakan pelayanan mereka di tengah bangsa Israel. Mereka tidak menjalankan tugas rohani mereka dengan baik karena mereka memiliki motivasi yang salah. Ada keinginan akan kekuasaan, ada ketidakpedulian terhadap bangsa itu. Para gembala ini juga melakukan ketidakadilan terhadap bangsa Israel dengan memanfaatkan posisi dan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan seluruh bangsa Israel. Para gembala ini juga memiliki masalah dengan kehidupan pribadi mereka. Moralitas mereka sangat buruk dan tidak sesuai dengan standar kekudusan yang harusnya dicontohkan kepada bangsa Israel. Inilah yang menjadi alasan mengapa Tuhan memberikan hukuman kepada para gembala itu, karena mereka telah gagal dalam menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita cermati lagi lebih lanjut dalam nats ini, Tuhan tidak hanya memberikan hukuman kepada para gembala yang gagal tadi, tapi di sini juga kita bisa melihat bahwa Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan dengan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombanya yang telah tercerai-berai tadi. Tuhan tidak membiarkan domba-dombanya hidup dalam kehancuran, tapi Tuhan akan mengangkat seorang gembala yang akan membawa domba-domba itu kembali ke padang mereka, dan di sanalah domba-domba itu akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ini adalah suatu janji pemulihan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, yang mengajak bangsa Israel untuk tidak takut dan tidak gentar, karena mereka akan memiliki seorang gembala yang baru yang akan memelihara mereka dengan baik dan benar. Selanjutnya dalam ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan adil, yang melakukan kebenaran kepada seluruh negeri. Tunas adil yang dimaksud dalam ayat 5 ini merujuk kepada Kristus yang akan menjadi gembala atas seluruh bangsa Israel dan seluruh orang-orang percaya. Dari semua gembala-gembala yang gagal, di sini kita akan melihat sosok gembala yang baru, yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan belas kasihan. Gembala yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan membawa keselamatan kekal, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang bisa kita renungkan dari nats firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah tentang tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen. Tidak hanya para pemimpin rohani, tapi semua orang percaya dipanggil untuk menggembalakan domba. Semua orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran, menjadi garam dan terang, membimbing dan mengarahkan orang-orang yang belum percaya untuk bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan dan perilaku kita setiap hari. Nats ini bisa menjadi pengingat bagi kita, apakah selama ini kita telah menjalankan tugas kita dengan baik dan benar, apakah kita telah hidup di dalam kebenaran dan keadilan, baik itu di dalam keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, atau di lingkungan di mana kita berada. Jangan sampai kehidupan kita sama seperti para gembala yang telah gagal dalam nats ini. Jangan sampai identitas kita sebagai pengikut Kristus tidak terlihat karena perilaku hidup kita yang jauh dari kebenaran Kristus. Jangan sampai Tuhan mengancam akan menghukum kita karena kita gagal untuk membimbing keluarga kita. Kita gagal sebagai anak terhadap orang tua. Kita gagal dalam lingkungan pekerjaan dan keseharian kita.
Ini adalah sebuah peringatan bagi kita agar kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Layakkah kita mendapat reward atau penghargaan dari Tuhan, atau malah sebaliknya, kita layak mendapatkan punishment atau hukuman karena kegagalan kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dapat kita lihat melalui nats ini adalah tentang pemulihan yang kita terima dalam Tuhan Yesus Kristus. Selain bertugas sebagai gembala, ternyata seluruh orang percaya juga hidup sebagai domba-domba Allah. Di dunia ini kita masih hidup dalam kepemimpinan manusia, baik itu di keluarga, baik itu di gereja, bahkan di tempat pekerjaan kita. Di tengah banyaknya kegagalan dalam kepemimpinan manusia, Tuhan menjanjikan seorang gembala yang sempurna bagi kita. Tuhan berjanji akan mengutus gembala yang adil, yang akan memimpin umatnya dengan bijaksana, dengan kasih-Nya yang begitu sempurna. Ini tentunya menjadi sebuah penghiburan dan pengharapan bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang selama ini hidup di tengah banyaknya tantangan, penderitaan, dan pergumulan. Tuhan akan tetap hadir untuk memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak sampai hati melihat kehidupan kita dan membiarkan kita hidup tanpa pengharapan. Seperti yang tertulis dalam nats epistel kita di Markus 6 ayat 34, bahwa Tuhan tergerak oleh belas kasihan-Nya yang akan menuntun kita kembali dalam kehidupan yang baru bersama Dia. Kehidupan yang penuh dengan sukacita, pengharapan, dan kebahagiaan kekal. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menyerahkan kehidupan kita untuk digembalakan oleh Allah. Di dalam Tuhan kita akan menerima segala karunia dan kemurahan dan kebaikan serta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.